と頑張らないと僕に殺されちゃうよ。 Halo guys, kali ini kita akan membahas alur cerita anime My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 12 yang masih dalam misi balas dendamnya ke Sasa yang dulu mengkhianati Tuan Light. Cerita diawali dengan Sasa dan tunangannya yang sudah masuk ke Menara Putih, tempat Light dan para bawahannya menunggu mereka. Terjadi pertarungan sengit antara mereka, namun Light dengan santai menghancurkannya dengan mudah. Sasa yang putus asa pun cuman bisa bengong tak karuan bersama tunangannya itu, yang melihat kekuatan yang maha dahsyat dari seorang Tuan Light, sang master level 9999. Kini giliran Sasa yang sudah kehabisan cara dan saatnya Light melakukan serangan balasan. Dalam kepanikan, Sasa memerintahkan malaikatnya untuk menembakkan sihir laser, tetapi serangan itu juga menghilang begitu saja, tertelan pemberang api dari tombak Light. Sasa terus meniup serulingnya dan memaksa malaikatnya menyerangnya tanpa henti. Namun semua itu tidak ada gunanya di hadapan Light, dan justru semakin tertawa. Light menyuruh Sasa untuk terus menyerang, karena jika Sasa berhenti, ia akan segera membunuhnya. Kemudian Sasa menyatukan semua serangan malaikatnya dan mengarahkannya langsung pada Light. Namun serangan itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun. Seketika, Light menghancurkan malaikat tersebut hingga menjadi serpian abu. Mikhail panik dan meminta Sasa untuk segera membangkitkan malaikatnya. Tetapi semua itu percuma. Sasa sudah tidak mampu lagi dan serulingnya pun mulai retak lalu hancur. Light mengatakan bahwa God Requiem Gunir sangat efektif melawan malaikat lemah. Mikhail tidak menyangka bahwa hanya dengan satu serangan ringan dari tombak Light, makhluk malaikat bisa dihancurkan hingga tidak dapat dipanggil kembali. Ia tidak habis pikir kekuatan macam apa yang mampu menghancurkan pertahanan dari senjata kelas fantasi. Sambil mengarahkan tombaknya ke depan, Light memberitahu bahwa God Requiem Gunir adalah senjata kelas Genesis, dan senjata kelas fantasi bukan tandingannya. Mendengar kata Genesis, Mikhail tidak percaya. Baginya, itu hanya lelucon. Bagaimanapun, harta nasional milik kerajaan Elf saja berada di kelas fantasi. Bahkan, kelas Genesis berada di atas mythical. Menurutnya, Light hanya membual. Mikhail merasa selama ia memiliki Precise Blessing and Punishment, semua serangan Light akan ditahan dan dipantulkan. Mengetahui itu, Light ingin membuktikan apakah perkataan Mikhail benar. Tanpa rasa takut, Mikhail mempersilahkan Light menyerangnya. Baginya, ras elf tidak mungkin kalah dari manusia rendahan. Light kemudian melompat dan menyerang perisai Mikhail. Ia ingin tahu seberapa lama Sasa dan Mikhail akan terus membanggakan ras mereka. Seketika, tombak Light beradu dengan perisai Mikhail. Dalam sekejap, God Dragon bunga menghancurkan perisai tersebut hingga berkeping-keping. Benturan itu membuat Mikhail dan Sasa terpental keras menabrak dinding menara. Setelah jatuh dan kesakitan, Mikhail tidak habis pikir, bagaimana mungkin ada manusia yang mampu menghancurkan perisainya. Menurutnya, hanya monster yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mikhail kemudian bertanya apakah Light sebenarnya adalah seorang master. Light menjawab kalau ia sendiri juga penasaran karena semua negara terus mencoba membunuhnya. Mikhail semakin tidak mengerti bagaimana seseorang seberbahaya Light bisa tetap hidup. Baginya, kematian Light seharusnya tidak akan membawa masalah. Ia lalu berkata pada Sasa bahwa membiarkan Light tetap hidup adalah kesalahan besar dan harus segera dilaporkan ke pihak atasan. Mikhail berencana untuk kembali ke kerajaan dan memimpin aliansi. Sambil mengucapkan pamit, ia mengeluarkan kartu item dari sakunya dan mengaktifkan sihir teleportasi bernama Wing in the Sky. Namun, sesaat setelah cahaya teleportasi memudar,
Mikhail dan Sasha tidak berpindah sedikit pun dari tempat mereka berdiri. Mikhail terkejut karena item tersebut gagal. Padahal itu adalah warisan teleportasi jarak jauh yang diturunkan dari generasi ke generasi. Light menjelaskan bahwa Mikhail tidak akan bisa menggunakan sihir teleportasi di menara. Di dalam menara sudah dipasang sihir pelindung untuk memblokir teleportasi. Mikhail tidak percaya ada sihir seperti itu. Tetapi Light menegaskan bahwa awalnya memang tidak ada, namun hal semacam itu masih mungkin untuk dibuat. Ellie ikut menambahkan bahwa ia sendiri yang memasang sihir anti-teleportasi di menara ini, dan itu adalah sihir original ciptaannya. Karena rencana kabur Mikhail gagal total, Light meminta Mikhail menunjukkan cara lain. Sasha mulai menyematkan harapan pada Mikhail, dan Mikhail merasa mereka masih memiliki peluang. Menurutnya, Kapten Hardy dan pasukan White Knight akan segera datang menyelamatkan mereka. Kapten Hardy memiliki level di atas 3000 dan mampu membunuh Light dalam sekejap. Mikhail berjanji akan mengampuni Light dan tidak melaporkannya, asalkan mereka diizinkan keluar dari menara itu. Mendengar hal itu, Light hanya tersenyum tipis. Pertarungan telah usai. Ia lalu memerintahkan Icehead untuk membiarkan semua orang masuk. Sasha masih bingung dengan maksud ucapan Light. Namun, tidak lama kemudian, pintu ruang singgasana terbuka, dan para bawahan Light menyeret seluruh pasukan White Knight yang sudah tak berdaya, lalu menjatuhkan mereka di hadapan Sasha dan Mikhail. Light menanyakan apa maksud harapan Mikhail barusan. Seketika, Mikhail dan Sasha menjerit ketakutan dan tenggelam dalam keputusasaan saat melihat semua White Knight telah dikalahkan tanpa sisa. Kemudian, kelima bawahan Light maju menghadap sambil menundukkan kepala. Icehead yang menjadi perwakilan segera memohon maaf atas keterlambatan mereka. Namun, Light tidak mempersoalkan hal itu dan justru menganggap kedatangan mereka sudah tepat waktu, lalu mempersilahkan mereka berdiri. Setelah itu, Light mengalihkan pandangannya kepada Sasha dan Mikhail, memastikan langkah terakhir untuk memusnahkan keduanya. Ia bertanya, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Dengan cepat, Mikhail memilih untuk menyerah dan tunduk pada kekuatan luar biasa milik Light. Ia bahkan mengajukan saran agar Light mau bekerja sama dengannya untuk menguasai kerajaan Elf. Karena menurutnya, dengan bantuan kekuatan Light, mereka akan dapat menguasainya dengan mudah. Mikhail mencoba meyakinkan bahwa dirinya berbeda dengan Hardy, yang kini sekarat di sampingnya. Ia mengaku lebih memahami politik, sehingga jika Light menyerahkan seluruh urusan itu padanya, kekuatan kerajaan Elf akan berpindah ke tangan Light dalam waktu singkat. Dengan begitu, Light bisa bebas melakukan apapun terhadap para ras Elf. Namun, Light membalas dengan tenang. Ia menanyakan kapan pernah berkata mengingatkan hal tersebut. Keinginan sebenarnya adalah membalas dendam dan mencari kebenaran dunia. Itulah alasan ia bertahan hidup sampai 3 tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Mikhail tetap menganggap semuanya bukan masalah dan berjanji akan mewujudkannya. Ia meminta agar dirinya dibebaskan, sambil berdalih bahwa sebelumnya ia tidak benar-benar berniat membunuh Light, karena semuanya hanyalah perintah kerajaan. Jadi, ia merasa tidak terlibat secara pribadi. Tentu saja, Sasha tidak terima. Ia memprotes keputusasaan Mikhail, mengingat mereka sudah bertunangan dan bersumpah akan menikah di masa depan. Seharusnya mereka saling mendukung dan bertarung bersama. Namun Mikhail justru meluapkan kemarahannya dan menyebut Sasha menjijikan layaknya ras rendahan. Jika Sasha ingin balas dendam, biarlah ia mati sendiri dan jangan pernah melibatkannya lagi. Bahkan, Mikhail mengaku bahwa ia tidak pernah sudi bertunangan dengan orang biasa seperti Sasha. Mendengar semuanya, Light merasa perdebatan mereka mengingatkannya pada hari ketika dikhianati di Abyss.
Walaupun ia sudah menunggu momen seperti ini, ia tidak menyangka semuanya berjalan semulus ini. Sementara itu, Sasa mulai menangis. Tidak menyangka seseorang yang pernah mengaku mencintainya justru mengkhianatinya. Mikhail kembali menegaskan bahwa semuanya hanyalah kebohongan. Lagi pula, siapa yang mau hidup bersama Sasa? Sebagai gantinya, ia menawarkan pada Light untuk menghabisi Sasa terlebih dahulu, karena merasa sudah cukup. Light akhirnya menyampaikan bahwa Mikhail tidak ada kaitannya dengan dendamnya. Ia tidak berniat menyentuhnya, namun untuk urusan nasib Mikhail, Light menyerahkannya sepenuhnya kepada bawahannya. Ia menunjuk Ellie untuk mengurusnya. Ellie menerima perintah itu dengan senang hati. Baginya, Mikhail sudah berani bersikap kurang ajar di hadapan Light. Meskipun alasannya hanya menjalankan perintah atasan, hal itu tetap tidak bisa dimaafkan. Dan ia tidak akan membiarkan Mikhail mati dengan mudah. Mikhail mencoba beralasan bahwa sebelum telah ia perbuat, dan di sisi lain, Light mengatakan bahwa kini giliran Sasa untuk menerima balasannya. Melihat para pasukan White Knight yang sudah sekarat, Sasa mulai panik dan pasrah. Ia mencoba mencari alasan agar bisa selamat. Sasa mengingatkan semua kebaikan yang pernah ia lakukan saat masih berada satu party bersama Light. Ia mengaku pernah menolong Light ketika dirundung rasa lain, bahkan pernah menghiburnya saat berada dalam kesedihan. Setiap kali Light menangis, Sasa selalu berada di sampingnya, dan ia yakin belum melupakan kebaikan itu. Ia juga mengaku telah mengajarkan Light untuk memasak, serta menjadi orang pertama yang datang menolong setiap kali Light dihina. Light pun menjawab bahwa semua perkataan Sasa benar adanya, bahkan ia banyak belajar darinya. Namun, semua itu tidak lebih dari kebohongan semata. Light masih ingat dengan jelas bagaimana Sasa memandang rendah dirinya sebagai manusia. Ketika berada di Dungeon Abyss, memperlihatkan niat aslinya, bahkan mencoba membunuhnya. Light masih bisa merasakan jelas bagaimana anak panah Sasa pernah menancap dan melukai kakinya. Sasa mencoba beralasan bahwa semua yang pernah ia lakukan merupakan perintah kerajaan, bukan keinginannya pribadi. Menurutnya, bukan hanya dirinya saja, melainkan seluruh anggota party menerima tugas yang sama. Itu artinya, jika ia menolak, anggota lain juga akan membunuhnya, sehingga ia merasa tidak sepenuhnya bersalah.
Namun, ketika Sasa mulai putus asa, ia tanpa rasa malu berusaha menggoda Like. Ia berkata bahwa Like pasti menyukainya, dan mengaku sebenarnya dirinya juga menyukai Like sejak dulu. Sasa bahkan menawarkan tubuhnya dengan senang hati, seolah-olah hal itu bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat kebohongan dan rayuan murahan itu, Aoyuki langsung marah besar. Ia meminta Sasa berhenti berbohong dan sesegera mungkin mengakui semua dosa yang pernah ia lakukan terhadap Like. Menurutnya, penghinaan terbesar adalah ketika Sasa dengan mudah mengucapkan cinta palsu sambil menyerahkan tubuhnya sebagai imbalan. Saat itu juga, Aoyuki berniat untuk membunuh Sasa dan menyiksanya menggunakan sihir pemulihan agar ia tidak mati dengan mudah. Namun Like segera menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Aoyuki tidak boleh menyentuh Sasa sedikit pun karena ia tidak pernah memberikan izin. Sadar telah bertindak melampaui batas, Aoyuki langsung merasa takut dan memilih mundur tanpa berani ikut campur lagi. Setelah itu, Like mengatakan bahwa dirinya tidak berniat membunuh Sasa. Namun ketika Sasa mulai merasakan harapan, Like menjelaskan bahwa nasibnya akan sama seperti Garou yang telah ditangkap. Sampai Like memutuskan apakah ia akan mengakhiri keberadaan seluruh ras lain manusia, Sasa akan diberikan rasa sakit abadi. Ia akan dijaga agar tetap hidup tanpa pernah bisa mati. Dan selama berada di penjara abis, ia akan merasakan penderitaan yang begitu menyiksa, hingga berharap lebih baik mati. Like kemudian memerintahkan Mera untuk membawa Sasa ke penjara abis. Ia tidak meminta Mera menahan diri dalam membuat Sasa merasakan siksaan yang menjijikan dan menyuruhnya sekaligus membawa para pasukan White Knight yang sekarat. Mera menerima perintah itu dengan senang hati. Dari balik kedua lengannya muncul banyak monster mengerikan dan menjijikan yang mulai menyelimuti tubuh Sasa. Panik dan ketakutan, Sasa hanya bisa meronta tanpa kekuatan untuk melawan. Saat itulah Like mengingat tindakan balas dendam yang belum ia kembalikan. Ia mengeluarkan kartu anak panah dan menembakkannya tepat ke kaki kiri Sasa. Seketika, Sasa menjerit kesakitan, dan Like menegaskan bahwa luka tersebut adalah balasan atas apa yang dilakukan Sasa 3 tahun lalu. Setelah itu, ia meminta Mera melanjutkan tugasnya. Di tengah ketakutannya, Sasa terus memohon ampunan. Ia bersumpah akan menaati semua perintah Like dan hanya ingin kembali bahagia serta melihat orang tua dan saudarinya. Namun, Like tidak mempedulikan rayuan dan tangisannya itu. Menurutnya, Sasa telah menipu, mengkhianati, dan bahkan mencoba membunuhnya. Jika ia ingin hidup, seharusnya Sasa mencari alasan yang lebih masuk akal daripada kebohongan murahan seperti itu. Ketika seluruh tubuh Sasa mulai terlilit oleh makhluk-makhluk menjijikan, ia terus mencoba meminta maaf atas niatnya membunuh Like. Namun, semua itu tidak berguna, hingga pada akhirnya mulut Sasa pun tertutup oleh makhluk-makhluk tersebut. Dan seketika, tubuhnya lenyap oleh kekuatan Mera. Like lalu mengucapkan salam perpisahan terakhirnya kepada Sasa, yang selanjutnya akan dibawa ke penjara abis untuk disiksa tanpa henti. Setelah itu, Like menyadari bahwa ia telah melepaskan segel pertama dari senjata Gungnir, dan sepertinya kekuatan itu terlalu berlebihan hanya untuk uji coba pertempuran. Namun, setidaknya rencana balas dendamnya terhadap Sasa telah berhasil terselesaikan, karena Like ingin mencari informasi lebih dalam dari semua orang yang berhasil mereka tangkap. Ia memutuskan agar semuanya kembali ke abis, tidak ada
mengelilingi kota.